Halo semuanya, jumpa dengan saya Raymond di The City Life Purwokerto Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik yang ada di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Teman-teman, dalam hidup ini seringkali kita mengalami berbagai situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga dapat memicu kehidupan kita sehari-hari. Goncangan ini bisa saja datang dari keluarga, ekonomi, pertemanan, bahkan pekerjaan yang membuat kita semakin takut, putus asa, bahkan trauma untuk mengalaminya. Itulah yang kerap kali kita sebut dengan trigger. Tapi hari ini kita akan melihat sebuah trigger yang berbeda dari biasanya. Mari bersama-sama kita dengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Betala Rosa dengan judul Trigger. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Rekan kita Lugas bersama TCL Band Purwokerto akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mari kita nikmati, enjoy and be blessed. Padamu saja Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu saja Tuhan. Mari nyatakan
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa kami di kerinduan kami, memandang wajah-Mu. Mari kita mau sama-sama nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, Netilight, netizen The City Light. Perkenalkan, nama saya Beta. Buat Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal saya dan Tante juga tadi sudah memperkenalkan saya. Bapak Ibu mungkin familiar ya dengan muka saya, tapi mungkin lupa dengan nama asli saya gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya dipanggil Buya Aro gitu ya. Awal-awalnya saya noleh kanan dan ke kiri, siapa Buya Aro gitu ya, apakah mertua saya sudah ada di sini gitu ya. Tapi kemudian saya sudah terbiasa Bapak Ibu. Jadi selain memanggil saya Buya Aro, Bapak Ibu juga bisa memanggil saya Beta. Kira-kira 8 tahun yang lalu saya pelayanan di sini gitu ya Bapak Ibu. Karena saya adalah alumni pertama SMTK Soteria Purwokerto. Ya kami pelinci percobaan Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian saya juga adalah alumni STT Soteria. Kemudian saya pergi ke Balikpapan dan selama setahun belakangan saya kembali lagi untuk pelayanan di sini. Bapak Ibu, selama ini saya lebih banyak terlibat di dunia anak-anak. Tentunya karena kesempatan dan anugerah Tuhan buat saya. Juga karena masa kecil saya itu kurang menyenangkan Bapak Ibu. Sehingga saya mendesain untuk banyak terlibat di dunia anak-anak. Dan menemani anak-anak di usia golden age mereka. Dengan harapan mereka bisa memiliki pengalaman childhood yang lebih menyenangkan. Jadi saat mungkin mereka di rumah tidak bisa mendapatkan pengalaman masa kecil yang menyenangkan, setidaknya mereka bisa menemukannya di sekolah. Dan itulah yang kami lakukan di sekolah. Bapak Ibu, jika kita tunjukkan perhatian kita pada bangsa Indonesia belakangan ini, kita menyaksikan berita-berita yang miris dan juga menyayat hati. Setuju ya Bapak Ibu? Lagu Ibu Pertiwi sedang bersusah hati itu menggema di mana-mana. Hanya karena DPR dengan rakyat saat ini sedang bersitegang.
Dewan Perwakilan Rakyat dengan gaji jutaan dan fasilitas besar sempat heboh dengan segala kekonyolan menurut saya Bapak Ibu ya, dan juga ketidakbijaksanaan beberapa orang dari mereka. Sedangkan banyak profesi lain seperti guru, nakes, buruh, dan juga pekerjaan lain, mereka hanya menerima gaji yang pas-pasan Bapak Ibu. Bahkan kadang juga nggak layak. Belum lagi para guru tuh dianggap tidak perlulah membebani negara. Akhirnya ini menimbulkan reaksi dari banyak orang. Misalnya, ya hari kemarin ya ada demo buruh, ribuan buruh itu bersuara di depan gedung DPR RI. Tapi beritanya DPR malah WFH Bapak Ibu. Pintar ya, mereka bekerja dari rumah. Sehingga mereka nggak bisa menemui rakyat. Nah di sore harinya itu dilanjutkan dengan para demo mahasiswa dan juga masyarakat. Sehingga demo ini berujung bentrok. Aparat membubarkan massa dengan water cannon dan gas air mata. Termasuk salah satu saudara saya yang di Jakarta Bapak Ibu. Dia dengan senang hati pulang kerja gitu ya. Tapi sekalinya dia juga kena ya gas air mata. Kemudian disusul dengan kejadian tragis seorang pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan. Dia tewas setelah dilindas kendaraan taktisnya Brimob. Kemudian video kejadian itu tersebar luas yang membuat hati kita semua itu hancur dan menangis Bapak Ibu. Ribuan massa akhirnya menuntut keadilan atas kejadian tersebut sebagai aksi solidaritas, dan sepertinya demo itu masih terus berlanjut Bapak Ibu, bahkan sampai hari ini kita juga deg-degan gitu ya. Dan di beberapa kawasan di Indonesia. Jadi Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Beberapa hari sebelumnya juga Menteri Keuangan diserang ya karena statementnya, dan itu kemudian memicu berbagai macam respon dari masyarakat. Bahkan beberapa hari kemarin beliau kan ulang tahun ya, terus kemudian dia dikirimin banyak papan bunga ya, yang isinya itu berupa komplain dan sindiran atas kebijakan dan statementnya dia. Apakah netizen The City Light di sini juga ada yang ikut demo, Bapak Ibu? Ada? Nggak ada ya? Atau sudah ada yang kirim bunga ke Ibu Menteri Keuangan kita? Ada? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang memakai second account-nya untuk mengomentari kebijakan dan semua hal yang terjadi di negara kita belakangan ini. Sebagai warga negara Indonesia Bapak Ibu, saya juga merasa hancur hati dan sedih banget melihat kejadian-kejadian belakangan ini. Saya sebagai seorang guru, saya juga ikut berespon Bapak Ibu. Tapi kemudian saya hapus komenan saya. Karena setelah saya pikir-pikir, kayaknya enak juga ya jadi anggota DPR. Ya saya pengen ganti profesi Bapak Ibu, pengen jadi anggota DPR. Lumayan kan, katanya tunjangan berasnya aja 12 juta Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada yang kepikiran untuk jadi anggota DPR juga? Ada? Bapak Ibu, kemudian saya melihat muka murid-murid saya yang lucu-lucu dan menggemaskan ya di Gracia Kids. Kemudian saya mengurungkan niat saya Bapak Ibu. Saya akhirnya dapat ide untuk saya tetap melanjutkan pekerjaan mulia saya jadi guru dan menemani anak-anak serta mendoakan mereka agar kelak menjadi orang yang bervalue Bapak Ibu dan juga bijaksana. Sehingga saat mereka nanti menjadi orang penting di negara ini atau dimanapun mereka berada, mereka bisa tetap mengingat Tuhan Yesus sebagai teladan hidup mereka. Nah, apa yang saya alami dan juga Bapak Ibu alami saat ini, itu disebut trigger Bapak Ibu. Apa itu trigger? Secara umum, trigger adalah pemicu atau sesuatu yang bisa menyalakan reaksi kita, keputusan-keputusan kita dan juga peristiwa baru. Menariknya, satu situasi yang sama-sama kita lihat, tapi respon kita sebagai netizen itu bisa berbeda. Ada yang menjadikan ini trigger untuk sinis. Katanya, beginilah Indonesia, udah gak ada harapan. Tapi ada juga yang menjadikan ini pemicu untuk marah, terus mengeluh dan menghujat pemerintah.
Bapak Ibu, ini hanyalah salah satu contoh kecil dari banyak trigger yang sering kita alami dalam hidup ini. Jadi ada yang sinis, ada yang marah, ada yang biasa aja. Tapi ada juga yang jadikan ini trigger untuk lebih peduli. Ikut terlibat membantu dengan kebaikan, bahkan setidaknya mulai bersungguh-sungguh untuk mendoakan bangsa ini. Jadi kita perlu tahu bahwa trigger juga bisa menyebabkan banyak peristiwa besar terjadi. Bahkan trigger bisa menjadi titik balik atau turning point dalam hidup seseorang. Bapak Ibu yang Kristen mungkin familiar dengan kisah Naomi dan keluarganya. Dan buat Bapak Ibu yang bukan Kristen, saya akan ceritakan secara singkat kisahnya. Naomi dan Elimelech bersama putra mereka namanya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi dari tanah Israel karena bencana kelaparan saat itu. Mereka menuju Moab, kota yang tidak disukai oleh orang Israel, dan mereka menjadi orang asing di sana. Kemudian Elimelech meninggal, Bapak Ibu. Anaknya kemudian menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka bernama Orpa dan Rut. 10 tahun kemudian, kedua lelaki tersebut juga meninggal dunia. Nah, pengalaman kehilangan ini menjadi trigger bagi Naomi dan juga menantu-menantunya dalam mengambil keputusan untuk kelanjutan hidup mereka berikutnya, Bapak Ibu. Nah, kisah ini dicatat dalam kitab Rut. Bapak Ibu nanti bisa membacanya sendiri di rumah. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu saya akan mengajak kita untuk melihat dua hal, bahwa ternyata tiap orang itu bisa mengalami situasi hidup yang memicu rasa curiga pada Tuhan. Sekali lagi, tiap orang bisa mengalami situasi hidup yang memicu rasa curiga pada Tuhan. Naomi mengalami kehilangan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, seorang janda tanpa anak laki-laki pada zaman itu, masa depannya hancur, Bapak Ibu. Tidak ada perlindungan, tidak ada warisan, dan tidak ada nama keluarga yang diteruskan. Kematian suami dan anak-anak laki-lakinya menempatkan Naomi, Rut dan juga Orpa dalam posisi yang sangat rentan. Nah, hal ini menjadi trigger bagi Naomi untuk mencurigai Tuhan. Bahkan ia menuduh Tuhan melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupnya. Ia menuduh Tuhan mendatangkan malapetaka terhadapnya. Bapak Ibu, ketika harapan-harapan kita tidak terpenuhi, maka itu bisa memicu kita curiga sama Tuhan. Ketika kita sulit memahami maksud Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup ini, maka itu bisa memicu kita untuk mencurigai Tuhan. Dan hal kedua yang kita bisa renungkan adalah, tiap orang juga bisa mengalami situasi yang sama, tapi memicu dia untuk percaya pada Tuhan. Tadi yang pertama memicu curiga, dan yang kedua memicu untuk percaya pada Tuhan. Rut juga sama-sama memiliki pengalaman pahit, Bapak Ibu ya, seperti Naomi, yaitu dia kehilangan suaminya. Dia adalah orang asing, tidak kenal Tuhan, sebagaimana Naomi yang kenal Tuhan justru lebih lama dari Rut. Namun pengalaman pahit yang dialami oleh Rut justru membuat dia memilih dan percaya kepada Allahnya Naomi. Kenapa, Bapak Ibu? Mungkin karena Rut melihat pengalaman dan kasih setia serta anugerah Allah dalam keluarga Naomi. Tapi juga bisa karena cara Naomi memperlakukan dia sebagai menantu, Bapak Ibu. Mungkin Naomi asuh mertua yang baik. Sebab jarang banget kan Bapak Ibu, menantu tuh ingin ikut dengan mertuanya, benar nggak? Bahkan sebelum disuruh pergi rata-rata tuh udah pada kabur duluan kayaknya ya. Mengingat mereka juga udah kehilangan suami mereka, Bapak Ibu. Atau mungkin bisa juga karena Rut melihat teladan iman yang ditunjukkan oleh keluarga Naomi. Bapak Ibu kalau ingat keluarga Naomi ini tinggal di Moab ya Bapak Ibu.
negeri yang menyembah berhala. Namun keluarga Naomi ini tetap setia menyembah kepada Allah Israel. Jadi mengalami situasi yang sama, tetapi responnya bisa berbeda. Dua orang mengalami situasi yang mirip sekalipun, tapi responnya bisa berbeda. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Steve Jobs ya, bahkan mungkin ada yang tahu dan kenal. Salah satu orang terkaya di dunia ini yang pernah ada gitu ya. Saat ia masih remaja, ia membaca majalah Life yang menampilkan foto anak-anak kelaparan di Nigeria, Afrika. Nah, ia merasa terguncang Bapak Ibu, lalu mempertanyakan keberadaan dan kebaikan Tuhan. Dia menanyakan kepada pendeta dan juga gerejanya. Tapi kemudian ia memilih untuk meninggalkan gereja karena merasa jawaban yang ia dapat itu nggak memuaskan. Tapi kemudian ada juga Bono, vokalis band rock U2, ya, yang menyaksikan penderitaan di Afrika, terutama saat krisis kelaparan di Ethiopia tahun 1984 Bapak Ibu. Ia bersama istrinya saat itu jadi relawan. Namun respon mereka berbeda. Ia tidak meninggalkan imannya, tetapi justru semakin mendalaminya. Mereka menyaksikan ribuan anak itu kekurangan gizi. Mereka sekarat dan banyak yang meninggal dunia. Tetapi pengalaman traumatik spiritual ini membuat mereka untuk melakukan kebaikan, malah men-trigger mereka untuk melakukan kebaikan. Mereka melakukan konser amal internasional di tahun 1985, setahun berikutnya, untuk penggalangan dana bagi korban kelaparan di Afrika saat itu. Ia juga mendirikan sebuah organisasi Bapak Ibu namanya One Campaign untuk mendorong negara-negara kaya untuk menghapus utang negara miskin dan mereka melawan kemiskinan ekstrim. Mereka juga melawan penyakit AIDS dan penyakit yang bisa dicegah lainnya di Afrika saat itu. Bahkan Bono juga sempat melobi pemimpin dunia Bapak Ibu ya. Pemimpin dunia seperti Josh Walker, Tony Blair, bahkan dia juga sempat melobi Paus Yohanes Paulus II untuk mendukung keadilan sosial. Karena respon dan kegigihannya Bapak Ibu, akhirnya banyak orang terbantu. Sekali lagi, dua orang mengalami situasi yang mirip, tapi respon mereka berbeda. Dari cerita ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa trigger hanyalah pemicu Bapak Ibu, bukan akhir cerita. Respon atau reaksi kita saat ke-trigger itulah yang menentukan hasil. Saat Naomi dan Steve Jobs merasa sudah di posisi the end, tidak ada jawaban yang memuaskan, bahkan sudah nggak ada harapan lagi. Di situasi yang sama, justru ada Ruth dan juga Bono yang malah menjadikan itu sebagai pemicu untuk mereka memilih dan mempercayai Allah. Trigger bisa membawa ketegangan dan konflik Bapak Ibu, tapi juga bisa menjadi peluang untuk mengubah akhir cerita. Jadi, trigger itu penting bukan karena besarnya peristiwa, tapi karena daya dorongnya Bapak Ibu. Kadang, trigger yang kecil sekalipun itu bisa menjadi awal perubahan yang besar. Charles Swindoll mengatakan bahwa life is 10% what happens to us and 19% how we react to it. Hidup ini sebenarnya 10% adalah apa yang terjadi pada kita. Tapi 90% sisanya itu sebenarnya bagaimana kita meresponnya. Bapak, Ibu, teman-teman, apakah di sini ada pencinta drama Korea? Coba angkat tangan. Nah, banyak ya. Satu aja di atas. Oke. Nah, pasti tahu dong atau mungkin sudah nonton kali ya drama Korea berjudul Trigger. Nah, kisah ini bercerita tentang dua orang yang punya trigger dalam hidupnya. Mereka punya masa lalu yang pahit. Dan kita akan coba lihat klipnya sebentar Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana mereka meresponi trigger. Jadi mohon maaf buat Bapak Ibu yang mungkin belum nonton teman-teman. Saya spoil duluan gitu ya.
지금 여기서 총소리가 울리면 사람들은 어떻게 될까? 네가 복수를 하겠다고 5mm도 안 되는 트리거를 당기면 수많은 사람들 마음속에 공포심이 쉽게 퍼져나가지 않을까? 괜찮아. 원종 환자로 만난 맞으시죠? 네. 너무 오래 걸렸네요. 잘하셨습니다. 고맙습니다. 수고하세요. Bapak Ibu, di drama ini tokoh utamanya ada Lido yang tadi pakai baju hitam memeluk anak kecil itu. Dia adalah seorang detektif yang punya trauma masa lalu. Ia kehilangan ayahnya dalam kasus yang tak terpecahkan. Tapi kemudian ia sadar, trigger itu bukan untuk menghancurkan dia, melainkan untuk menggerakkan dia menemukan kebenaran. Masa lalunya yang pahit menjadi katalis untuk hidup dengan tujuan. Ia punya masa lalu kelam, penuh trauma. Saat dia tertrigger oleh situasi, dia memilih untuk bangkit, belajar, dan melawan balik dengan cara yang benar. Nah, tokoh utama lain dalam drama ini nama Moonbike. Dia yang pakai baju putih tadi megang pistol. Dia adalah kenalannya Lee, yang menghadapi trigger dengan cara sebaliknya, Bapak Ibu. Ia juga memiliki masa lalu yang menyakitkan dan juga penuh trauma. Bahkan dia pernah juga kehilangan sebelah matanya ya. Namun ia memilih jalan memanipulasi, dendam, dan akhirnya hancur oleh pilihannya sendiri. Nah, ada juga tadi kita lihat seorang perawat yang sudah menyiapkan senjata ingin menembak para senior yang membuli dia. Namun ketika dia melihat aksi Lee membuang senjata dan memeluk anak kecil itu, membuat perawat ini mengurungkan niatnya untuk menghabisi para seniornya. Bapak Ibu, pesan dari drama ini adalah trigger yang sama itu bisa menghasilkan dua hasil yang berbeda. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Sama seperti Naomi dan Ruth, Lee dan Moonbike, kita juga ditantang untuk memilih bagaimana meresponi trigger hidup kita. Melihat trigger sebagai titik, atau kita melihat trigger sebagai koma. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita bisa merespon dengan tepat? Anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari perlu kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan. Yesus berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Kuat itu bukan berarti kaku, Bapak Ibu, tetapi rumah yang fleksibel, yang mampu menghadapi goncangan. Seperti rumah-rumah yang tahan gempa, meskipun digoncang, digoyangkan, bahkan diterpa badai, tapi tidak mudah roboh. Karena apa? Fondasinya dirancang lentur dan juga fleksibel. Dalam hidup ini Bapak Ibu, goncangan itu bisa datang dari mana saja. Dari ekonomi, ketika pajak makin tinggi, harga kebutuhan pokok naik. Sejak saya jadi istri orang Bapak Ibu, saya juga merasakan ya perbedaan harga-harga
beli bawang, beli cabai gitu ya. Nah, saya merasa hari-hari ini itu tuh tambah naik Bapak Ibu. Dan itu terasa makin berat gitu ya. Atau mungkin dari keluarga. Ketika pasangan tiba-tiba bermasalah. Anak-anak yang dulu manis ya, kini menentang. Cucu yang dulu perhatian banget, kini cuek bebek Bapak Ibu ya. Susah diatur, bahkan udah gak peduli. Atau mungkin kita para remaja ya, merasa bahwa orang tua sudah gak perhatian lagi nih sama aku. Udah gak bisa lagi jadi teman curhat bagi kita. Orang tua mungkin sudah agak menyebalkan ya, dan hidup keluarga terasa seperti roller coaster Bapak Ibu. Atau mungkin dari pertemanan. Ada teman yang mulai menusuk kita dari belakang nih. Udah banyak percekcokan di dalam pertemanan kita, salah paham, terasa membosankan, dan bahkan teman yang dulu tuh asiknya bukan main, sekarang sudah gak asik lagi Bapak Ibu. Atau mungkin dari pekerjaan. Kita yang bekerja kelas, yang diberi apresiasi orang lain yang pintar menjilat. Atau mungkin pekerjaan kita udah gak ada perkembangan lagi dan terus menurun. Atau mungkin murid-murid yang kita ajar, mereka udah gak perform dengan baik. Mereka malah bikin masalah yang bikin pusing kepala Bapak Ibu. Bahkan mungkin para pembina itu ya, yang kita harapkan tuh bisa mengayomi kita, justru malah mereka latihan vokal gitu hari-hari. Mereka marah-marah terus. Bapak Ibu, justru di tengah situasi inilah kita dipanggil untuk memakai anugerah Tuhan sebagai kekuatan untuk membangun dan juga memulihkan. Bapak Ibu, ada seorang anak muda dari Malawi, Afrika. Dia bernama William Kamkwamba. Ia lahir di tengah keluarga miskin Bapak Ibu. Desanya dilanda kelaparan hebat. Sekolahnya pun terpaksa berhenti karena orang tuanya udah gak sanggup lagi membayar biaya sekolah. Di lingkungannya orang-orang hanya bisa pasrah menunggu bantuan. Tetapi William, dia tidak menyerah. Dari buku-buku bekas, ia belajar tentang listrik dan juga tentang turbin angin. Dengan barang-barang rongsokan, ia membuat kincir angin yang bisa menghasilkan listrik dan memompa air untuk irigasi. Awalnya, banyak orang menertawakannya Bapak Ibu. Namun hasilnya, desa yang tadinya kelaparan, akhirnya bisa kembali menanam dan hidup. Ada kehidupan di sana. Bapak Ibu, apa bedanya William dengan orang-orang lain di desanya? William melihat situasi yang sama, tetapi responnya berbeda. Anugerah Tuhan, akal budi, kreativitas, keberanian dipakainya untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. Dan William berhasil melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Situasi boleh sama-sama goyah. Badai boleh sama-sama datang. Tapi respon kita para pengikut Tuhan Yesus Kristus harus berbeda. Kita punya fondasi yang kokoh dalam Tuhan. Kita perlu mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan menempatkan kita. Dan aplikasi berupa pertanyaan bagi kita adalah, yang pertama, trigger apa yang kita alami akhir-akhir ini Bapak Ibu? Situasi negara yang memicu kita marah? Atau ekonomi yang memicu kita untuk putus asa? Atau keluarga yang memicu perasaan sakit dan pahit? Atau mungkin pertemanan yang men-trigger kita untuk balas dendam? Pertanyaan kedua, sudahkah kita memakai anugerah Tuhan untuk kebaikan dalam respon kondisi kita saat ini? Mari jawab di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu. Ayo, jangan biarkan anugerah Tuhan terbuang sia-sia. Mari kita pakai anugerah itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk membangun dan untuk membawa terang Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, pertemanan, lingkungan, dan juga untuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang yang telah mengalami kasih Allah. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang sepenuhnya anugerah dan juga sepenuhnya kebenaran. Kami rindu kami terus dikuatkan oleh anugerah Tuhan agar kami bisa menguatkan orang lain lewat anugerah Tuhan yang kami alami. Agar kami bisa terus belajar berespon dengan tepat di setiap musim dan pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan seminggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan selalu memimpin kami untuk meresponi trigger hidup kami dengan baik. Kami juga dengan tulus mendoakan bangsa kami di mana kami tinggal. Agar masyarakat yang sedang terluka hatinya boleh Tuhan beri pemulihan. Biarlah dengan hati yang damai dan tenang, masyarakat Indonesia bisa menyampaikan aspirasi mereka tanpa kekerasan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyentuh hati para pemimpin kami agar mereka tidak hanya bisa menidurkan kemarahan masyarakat, tapi mereka bisa menjawab permintaan masyarakat dengan bijaksana. Berikan kami hati yang tetap mengasihi dan mensupport negara kami ini dengan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa trigger bukanlah satu-satunya akhir dari cerita. Karena trigger bisa juga menjadi peluang untuk mengubah akhir cerita. Di tengah situasi inilah kita dipanggil untuk memakai anugerah Tuhan sebagai kekuatan untuk membangun dan memulihkan kita. Inilah kabar baik yang memenangkan hati kita bahwa anugerah Tuhan selalu baru dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Terima kasih khususnya saya sampaikan untuk Ibu Pendeta Betala Rosa atas pesan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Lugas dan TCL Band, seluruh volunteer TCL Purwokerto, kalian luar biasa. Tetap semangat melayani Tuhan. Dan tentu saja terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang setia dan antusias dalam memberi persembahan. Dukungan Anda membuat program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi terang bagi kota ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan, bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan di gereja atau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadimu